Jokowi ngamuk, perintahkan Mahfud MD dan Satgas BLBI sita aset obligor BLBI. Aset lapangan golf dan hotel senilai 2 triliun rupiah disikat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kepada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Kepada semua obligor dan debitur supaya betul-betul kooperatif. Jangan main kucing-kucingan. Nah, kami sudah memerintahkan kepada PPATK dan Komisi Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana saya memimpin di situ, akan terus mengikuti. Kalau terjadi tindak pidana pencucian uang sesudah penyitaan maupun sebelum penyitaan, kita tidak akan main-main. Penyitaan aset Tommy itu bahkan harus mengerahkan ratusan personel keamanan gabungan TNI dan Polri karena dipastikan Tommy bisa kerahkan orang untuk melawan penyitaan itu. Kita sudah 24 tahun kata Pak Agus tadi, 24 tahun membiarkan hutang dan selalu berdebat. Sekarang pemerintah tidak mau berdebat, sita. Kalau tidak puas ada jalur hukum. Kita akan sita, tidak akan berdebat lagi. Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI menyita Hotel Novotel Bogor, Hotel Ibis Bogor, serta Klub Golf Bogor Raya. Aset itu milik obligor PT Bank Asia Pasifik atau ASPAK atas nama Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono alias Duo Harjono. Melansir dari laman Detik News, harta kekayaan yang disita berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya itu atas nama PT Bogor Raya Development, PT Asia Pasifik Permai, dan PT Bogor Raya Estatindo, seluas total keseluruhan 89,1 hektar. Diperkirakan total aset yang disita senilai 2 triliun rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa perkiraan awal saat ini nilai aset yang disita kurang lebih 2 triliun rupiah. Duo Harjono merupakan pemilik Bank ASPAK yang mempunyai hutang kepada negara sebesar 3,58 triliun rupiah. Setiawan Harjono adalah besan dari mantan Ketua DPR RI Setia Novanto atau Setnov. Dikarenakan aset yang disita berupa hotel hingga lapangan golf yang memiliki kegiatan ekonomi, Mahfud memastikan kegiatan operasional maupun karyawan yang bekerja tidak akan terganggu. Hanya saja pengelolaan beralih jadi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN, Kementerian Keuangan yang sudah dititipkan di Kepala Desa Sukaraja, Jawa Barat. Mahfud menegaskan banyak kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan termasuk fasilitas umum, olahraga, hotel dan sebagainya itu terus disilahkan beroperasi, tetapi sekarang berada di bawah pengelolaan negara, tidak lagi di bawah aset PT Bogor Raya Development. Penyitaan aset ini dilakukan dalam rangka pengembalian hak tagih negara sebesar 3,5 triliun rupiah. Dengan begitu, Setiawan Harjono masih memiliki hutang BLBI sebesar kurang lebih 1,58 triliun rupiah, atau tidak termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara. Selain itu, Ketua Satgas BLBI, Rional Silaban, menuturkan, yang penting pertama kita tahu, obligor Bank ASPAK ini masih memiliki kewajiban kepada kita. Kita sita asetnya untuk memastikan paling tidak ada sebagian yang bisa direcover oleh negara. Masalah nanti kalau kurang cukup, kita kejar lagi. Rio menegaskan kepada kita semua bahwa pihak aset Duo Harjono ini telah berada di penguasaan negara. Hal itu penting agar aset tersebut tidak digunakan untuk mengajukan pinjaman. Jokowi memang diakui cukup berani melakukan ini karena BLBI ini melibatkan orang-orang besar, bukan kasus kelas teri. Tapi pemerintah saat ini kembali membuat kejutan yang penuh keberanian. Hanya di era Jokowi lah banyak orang ketar-ketir setelah selama ini aman-aman tanpa gangguan. Benar saja, di era Jokowi banyak sekali kepentingan yang terusik. Ada 3 keluarga yang cukup terganggu dengan kiprah Jokowi, terutama dari Cendana. Makanya, tidak heran kenapa di era Jokowi banyak sekali demo-demo tidak jelas yang dilakukan oleh kelompok yang sama, yang intinya sama, yaitu menuntut presiden mundur dari jabatannya. Semua itu ada tujuan dan maksud politisnya.
Hanya saja kedoknya adalah narasi pemerintah gagal dalam memimpin. Mereka ini munafik, tidak lagi murni berdemo, melainkan ada maksud lain di balik semua itu. Ada dalang di belakang layar yang mengorkestrasi itu semua. Makanya Jokowi adalah mimpi buruk bagi mereka yang selama ini bermasalah tapi masih aman. Dan Jokowi tidak main-main soal ini. Jokowi bahkan memberikan tenggat waktu hingga Desember 2023 nanti untuk menyelesaikan masalah ini. 2 tahun lebih loh. Ini buktinya nyali Jokowi sangat besar. Bagaimana menurut Anda? Emang super bego. Fadlizon sok komentari pengawalan Jokowi di Rusia dan Ukraina. Berharap Jokowi celaka. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Nah, kalau Fadlizon bilang ini berlebihan, saya ingin tanya gitu. Niat Fadlizon ini apa? Supaya Pak Jokowi celaka maksudnya. Karena komentar dia sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sama sekali tidak mewakili pikiran atau perasaan masyarakat Indonesia. Mayoritas kita itu lagi khawatir, lagi was-was, deg-degan gitu. Ini Fadlizon malah bilang berlebihan pengamanannya. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, Fadlizon, memberikan sindiran soal pengawalan dan perlindungan ketat Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi saat akan bertolak ke Kiev, Ukraina. Ukraina yang saat ini masih dalam kondisi berperang dengan Rusia telah membuat Jokowi mendapat pengawalan yang sangat ketat. Sementara itu, Fadlizon menyatakan jika di Kiev ada beberapa tempat atau jalur yang aman karena peperangan tidak terjadi di wilayah tersebut. Fadlizon dikutip pikiranrakyat.com dari cuitan di Twitter pribadinya @Fadlizon pada Minggu 26 Juni 2022 menyampaikan bahwa jalur dari Warsawa, Polandia ke Kiev, Ukraina, baik naik mobil atau kereta, aman, tak ada perang di sana. Fadlizon juga mengatakan bahwa kehidupan di Kiev berangsur-angsur mulai membaik, yang dibuktikan dengan beberapa tokoh mengunjungi ibu kota Ukraina tersebut tanpa pengawalan ketat yang berlebih. Sebelumnya, Komandan Pengamanan Presiden atau Paspampres, Maijen TNI Tribudi Utomo mengatakan bahwa pasukannya sudah menyiapkan pelindung kepala dan rompi anti peluru. Selain itu, mereka juga serta akan membawa senjata laras panjang untuk melindungi Presiden Jokowi selama kunjungan di wilayah perang Kiev, Ukraina. Mengenai jumlah senjata laras panjang yang dibawa sesuai dengan jumlah personel Paspampres yang mendampingi Presiden Jokowi ke lokasi. Sebanyak 10 personel tim penyelamat, 19 personel grup utama, dan 10 personel tim pendahulu yang sudah direncanakan berangkat ke Kiev lebih awal pada hari Kamis 23 Juni 2022. Menurut Tribudi, pihak Ukraina mengatakan bahwa negaranya tidak membatasi jumlah amunisi atau peluru yang boleh dibawa. Adapun Presiden Jokowi diagendakan menumpang kereta api di Kiev. Dan Tri menyampaikan selama di kereta api, pihak militer Ukraina juga akan ikut serta mengawal Presiden Jokowi, namun dengan jumlah yang dibatasi oleh Paspampres. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif dan non-blok, tak memihak negara manapun, Indonesia berpeluang untuk mendamaikan kedua negara. Negara yang condong ke salah satu blok akan sulit meyakinkan lawan blok tersebut. Uni Eropa sampai lebaran kuda pun tak akan pernah bisa meminta Rusia hentikan perang. Cina dan Korea Utara tak bisa meminta Ukraina menghentikan perang, dan sebaliknya. Dan itu bukan sekedar meminta perang dihentikan. Ini terkait dengan krisis yang bakal terjadi jika perang terus dilanjutkan. 2 tahun dunia ini dihantam pandemi. Sekarang dihantam lagi oleh konflik Rusia dan Ukraina. Indonesia juga bakal kena dampak jika perang terus berlanjut. Diperkirakan setengah negara di dunia ini akan ambruk ekonominya karena dampak perang tersebut. Sehingga kunjungan Jokowi ke Ukraina maupun Rusia merupakan suatu kunjungan kerja yang bertujuan untuk membuka ruang dialog antar kedua negara agar gencatan Rusia ke Ukraina dapat segera dihentikan. Kunjungan tersebut tentu bukanlah kunjungan kerja biasa, mengingat Ukraina adalah negara konflik, invasi Rusia alias wilayah yang rawan. Atas dasar itulah pengawal ketat pun dilakukan. Tapi pengawalan tersebut dianggap berlebihan oleh Fadlizon. Emang sih tukang nyinyir kayak Fadlizon, mulutnya selalu mudah gatal. Sehari saja tidak nyinyir, mulutnya gatal, bibirnya bengkak, lidahnya kram, dan kerongkongannya serasa terbakar. Apalagi nih kalau sudah bau-bau Jokowi, emang selalu dinyinyirin. Ia tak lebih dari orang yang tak bermutu, sok lugu dan sok tahu.
Apa dia tidak paham bahwa yang namanya seorang kepala negara sangat wajib dikawal super ketat ketika berada di negara yang sedang rawan? Jangankan di daerah zona perang, di negara sendiri pun tetap harus dijaga ketat dengan alasan keamanan. Pengawalan ketat terhadap seorang kepala negara adalah sebuah protokol wajib, apalagi jika ada potensi bahaya yang sangat tinggi. Mengambil jalur paling aman bukan berarti tidak perlu waspada, apalagi mengurangi tingkat keamanan protokol. Itu Presiden Woi, bukan turis biasa. Kalau situ Zong yang melakukan kunjungan, emang tidak perlu dilakukan pengawalan, karena memang tak penting. Dan lagian, situ bukan siapa-siapa loh. Kalau presiden, ya beda lagi ceritanya. Bagaimana menurut Anda?